Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Sebelum aku mulai bercerita, aku ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama menyebutkan nama presiden di Indonesia. Mulai dari Pak Soekarno, kemudian yang kedua ada Pak Soeharto, yang ketiga ada Bapak Habibie, yang keempat ada Pak Gus Dur, yang kelima ada Ibu Megawati, kemudian yang keenam ada Pak SBY, yang ketujuh ada Pak Jokowi, dan sebentar lagi ada Pak Prabowo yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang. Tapi tahu nggak teman-teman, sebenarnya masih ada satu presiden Indonesia nih yang terlupakan. Ada satu tokoh pahlawan nasional yang punya peran sangat besar sekali dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Beliaulah yang memimpin Indonesia di masa-masa kritis ketika terjadi agresi militer Belanda. Tapi beliau sering disebut-sebut sebagai presiden Indonesia yang terlupakan. Siapakah beliau, teman-teman? Nah, pada hari ini aku ingin menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Syafruddin Prawiranegara, Presiden Indonesia yang terlupakan. Namun teman-teman, sebelum aku mulai bercerita, aku ingin disclaimer dulu di awal bahwa sumber informasi dari ceritaku ini berdasarkan riset di internet. So, apabila ketika aku bercerita nanti masih banyak kurangnya atau kesalahan dalam aku menyampaikan informasi ini, mohon untuk diperbaiki ya teman-teman dengan meninggalkan saran maupun kritik di kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke teman-teman, jadi Syafruddin Prawiranegara ini lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Banten. Beliau ini adalah keturunan bangsawan dengan darah campuran Banten dan juga Minangkabau. Di usianya yang ke-7 tahun, Pak Syafruddin ini dimasukkan ke Europe Lagor School atau sekolah yang setara SD yang terletak di Banten. Dan setelah itu beliau pun melanjutkan pendidikannya ke Mulo atau sekolah setara SMP yang ada di Madiun. Kemudian beliau pindah ke Bandung untuk bersekolah di Algemeen Middelbare School atau sekolah yang setara dengan SMA. Semasa sekolahnya, Pak Syafruddin ini menunjukkan minat yang besar di bidang kesusastraan, teman-teman. Beliau ini hobi sekali membaca buku, majalah, surat kabar, dan juga karya sastra berbahasa Belanda. Ditambah lagi, pada saat itu ayahnya memiliki perpustakaan pribadi dengan koleksi yang cukup lengkap. Setelah lulus SMA, Pak Syafruddin ini ingin kuliah di Fakultas Sastra, teman-teman. Namun, Fakultas Sastra pada saat itu hanya ada di Belanda dan belum ada di Indonesia. Tapi karena biaya yang nggak memungkinkan untuk beliau lanjut sekolah ke Belanda, beliau pun memilih untuk sekolah di Rijkshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada saat beliau menjadi mahasiswa, kuliah beliau terhenti selama 3 tahun, sempat terhenti selama 3 tahun, gara-gara beliau merasa kurang tertarik di bidang hukum, teman-teman. Padahal saat itu beliau tinggal menyelesaikan skripsinya saja. Sampai akhirnya di tahun 1939, tiba-tiba terjadilah sebuah peristiwa besar yang sangat mengguncang perasaan Pak Syafruddin, di mana pada saat itu ayahnya tiba-tiba meninggal dunia ketika sedang mengisi ceramah. Kematian ayahnya ini membuat Pak Syafruddin seolah-olah disadarkan lagi bahwa manusia nantinya pasti akan kembali kepada Allah kapan saja. Dan sejak saat itulah segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Syafruddin selalu didasarkan atas kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas keyakinannya kepada Sang Pencipta. Beliau pun akhirnya mendapatkan lagi dorongan semangat yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan kuliahnya yang memang sempat tertunda tadi, teman-teman. Akhirnya setelah 6 bulan ayahnya meninggal, tepatnya pada tahun 1939, Pak Syafruddin pun berhasil lulus dan meraih gelar sarjana hukum. Setelah lulus kuliah, Pak Syafruddin ini pun memulai karirnya sebagai redaktur surat kabar Suara Timur. Lalu pada tahun 1940 sampai menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau bekerja sebagai pegawai di Departemen Keuangan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, karir Pak Syafruddin pun mulai mengarah ke dunia politik, teman-teman. Di mana pada saat itu beliau ditunjuk menjadi anggota badan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini bertugas sebagai badan legislatif sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Salah satu tugas dari KNIP ini pada saat itu adalah menetapkan GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Dan tentunya juga bukan orang-orang sembarangan yang bisa bergabung di KNIP ini teman-teman. Waktu itu total hanya ada 15 orang saja dan Pak Syafruddin salah satunya yang bergabung di KNIP ini. Dan ketika di sini beliau sering sekali berdiskusi dengan Wakil Presiden Indonesia yaitu Bapak Muhammad Hatta. Di salah satu diskusi mereka, tiba-tiba Pak Syafruddin ini menyampaikan ide yang sangat cemerlang. Pak Syafruddin bilang, Pak Hatta sebagai negara yang sudah merdeka, sebaiknya Indonesia ini punya mata uang sendiri. Karena pada saat itu Indonesia masih memakai mata uang Belanda, teman-teman. Menanggapi saran dari Pak Syafruddin, Pak Hatta pun menjawab, jika kita membuat mata uang sendiri, bagaimana kalau dunia internasional menganggap kita telah memalsukan uang, kata Pak Hatta. Menurut Pak Syafruddin, dengan Indonesia punya mata uang sendiri, hal tersebut dapat membangun citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mandiri, demokratis, dan juga dapat diperhitungkan dalam politik luar negeri, teman-teman. Dengan itu, Pak Hatta setuju dengan saran dari Pak Syafruddin. Tapi sayangnya, ide tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Kemampuan beliau di bidang ekonomi sudah mulai diperhitungkan di sini. Sampai akhirnya, beliau pun dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada bulan Oktober tahun 1946 sampai dengan Juni tahun 1947. Dan ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan inilah pertama kalinya Indonesia mengeluarkan mata uang sendiri, yaitu Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Perannya yang luar biasa sebagai Menteri Keuangan pun membuat sepak terjang Pak Syafruddin dalam dunia politik semakin diperhitungkan lagi. Bahkan di kabinet periode berikutnya, beliau kembali dipercaya menjadi Menteri Kemakmuran pada tahun 1948. Dan di tahun yang sama juga, tiba-tiba terjadi lagi sebuah peristiwa besar yang nantinya akan melahirkan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Peristiwa inilah yang kemudian membuat beliau disebut-sebut sebagai Presiden Indonesia yang terlupakan. Jadi ceritanya teman-teman, ketika Pak Syafruddin ini menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, Belanda ini tiba-tiba datang lagi nih ke Indonesia dan mereka melancarkan serangan militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda 1 dan 2. Agresi militer Belanda ini dilakukan dengan tujuan untuk merebut NKRI agar menjadi jajahan mereka lagi. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947. Peristiwa ini membuat daerah-daerah dengan tingkat ekonomi tinggi di Indonesia menjadi lumpuh total. Akibatnya, perekonomian pun mulai merosot dan warga kesulitan mendapatkan bahan pangan. Pak Syafruddin sebagai Menteri Kemakmuran tentunya bertugas untuk menyelamatkan warganya yang ekonominya merosot akibat agresi militer ini. Pak Syafruddin pun terjun langsung ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan yang ada di sana. Lalu ketika beliau sedang bertugas di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tiba-tiba sekitar tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali lagi melancarkan agresi militer Belanda yang kedua. Dan ini langsung menyasar ke pusat pemerintahan Indonesia, yaitu di ibu kota Yogyakarta. Ketika pasukan militer Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, di saat yang sama pemerintah Indonesia ternyata sudah mengetahui kabar kedatangan Belanda ke sana, teman-teman. Lalu dengan cepat mereka langsung melaksanakan rapat darurat. Pada saat itu pemerintah tahu bahwa tujuan Belanda menyerang Yogyakarta adalah untuk melemahkan pemerintahan Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia ini berhasil ditaklukkan, maka status Indonesia sebagai negara akan dianggap tidak sah. Karena salah satu syarat terbentuknya suatu negara adalah pemerintah yang berdaulat. Dan kalau pemerintah Indonesia ini lumpuh, teman-teman, maka penjajah dapat dengan leluasa menjajah lagi. Dan untuk mengatasi hal tersebut, melalui rapat kabinet pun diputuskan bahwa Indonesia ini harus memiliki pemerintah darurat yang disebut dengan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dan lokasi yang dianggap paling cocok untuk didirikan PDRI ini adalah di Sumatera, karena daerah Sumatera jauh lebih besar daripada daerah Jawa. Dan wilayah Sumatera juga masih dipenuhi dengan hutan rimba waktu itu, teman-teman. Adanya hutan rimba ini dapat memudahkan PDRI untuk bergerilya sehingga Belanda kesulitan dalam menangkap dan juga melacak keberadaan mereka. Setelah lokasinya ditentukan, pertanyaannya adalah siapa nih yang dipercaya untuk membentuk dan memimpin PDRI ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta dengan mantap langsung mengusulkan satu nama, yaitu Syafruddin Prawiranegara.
Menurut Pak Hatta, Pak Syafruddin ini adalah anggota yang dapat bergerak paling cepat. Beliau mengerti sekali soal hukum karena memang beliau merupakan sarjana hukum. Dan beliau juga masih ada darah keturunan Sumatera Minangkabau. Ditambah lagi, pada waktu itu Pak Syafruddin ini sedang bertugas di Bukit Tinggi. Jadi posisi beliau ini sudah ada di Sumatera, teman-teman. Di sisi lain, Presiden Soekarno juga meyakini bahwa dalam situasi genting ini cuma Pak Syafruddin yang paling bisa menyelesaikan tugas berat ini dibandingkan siapapun. Dengan segala pertimbangan ini pun akhirnya disepakati bahwa memang Pak Syafruddin lah yang paling tepat untuk membentuk dan juga memimpin PDRI. Menindaklanjuti keputusan itu, maka Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia Soekarno-Hatta dengan segera pun langsung mengirimkan nih pesan radiogram atau pesan tertulis yang dikirim melalui radio kepada Pak Syafruddin. Pesan itu berisi, kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 bulan 12 1948 jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajiban lagi, kami menguasakan kepada Pak Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintah darurat di Sumatera. Dan selain pesan untuk Pak Syafruddin, Pak Soekarno-Hatta juga mengirimkan pesan radiogram ini juga kepada A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri kala itu yang sedang bertugas di New Delhi, India. Isi pesan itu adalah, kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu 19 Desember jam 6 pagi, Belanda sudah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam membentuk pemerintah darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara dikuasakan untuk membentuk Actual Government Republik Indonesia di New Delhi. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Syafruddin Prawiranegara di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya. Tidak lama kemudian, teman-teman, apa yang mereka khawatirkan pun akhirnya terjadi. Pasukan Belanda sudah tiba dan langsung menawan Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah kabinet yang ada di Yogyakarta. Mereka langsung dibawa pergi dari lapangan terbang Maguwo Harjo itu untuk kemudian dipecah ke dua tempat yang berbeda. Ada yang diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara, ada juga yang diasingkan di Pulau Bangka. Di sisi lain, Pak Syafruddin telah mendengar kabar tentang penyerangan yang dilakukan Belanda yang ada di Yogyakarta. Tapi beliau belum mendengar detail infonya seperti apa, teman-teman. Beliau belum tahu kalau ternyata banyak pejabat yang ditangkap. Beliau cuma tahu kalau Belanda datang menyerang, itu saja. Hal tersebut membuat beliau sangat mengkhawatirkan keselamatan para petinggi pemerintah yang ada di sana. Di titik itu, atas inisiatifnya sendiri, Pak Syafruddin langsung mengadakan rapat untuk membahas tentang dibentuknya pemerintah darurat Indonesia. Dan ternyata, teman-teman, pesan radiogram yang dikirimkan Pak Soekarno-Hatta itu ternyata tidak pernah sampai dan tidak pernah diterima oleh Pak Syafruddin. Karena pasukan militer Belanda ini sudah terlebih dahulu menduduki kantor pos telegraf itu sama radio RRI yang ada di Yogyakarta. Semua bentuk komunikasi terputus pada saat itu. Akhirnya, teman-teman, tepat di hari itu juga, yaitu tanggal 19 Desember 1948 jam 9 malam, Pak Syafruddin dan beberapa pejabat tinggi lainnya pun langsung menuju ke Halaban, Sumatera Barat untuk mengadakan rapat darurat. Rapat itu berlangsung kurang lebih 2 hari. Selama rapat itu berlangsung, belum ada seorang pun yang mengetahui tentang adanya mandat dari Pak Soekarno-Hatta tentang pendirian PDRI ini. Dan ajaibnya, teman-teman, semua orang yang hadir di rapat itu langsung sepakat bahwa yang paling pantas memimpin PDRI ini adalah Syafruddin Prawiranegara. Awalnya Pak Syafruddin ini sempat ragu, namun para anggota lain pun segera meyakinkan beliau. Mereka semua bilang, kamu memang bukan yang paling tua di sini, tapi di antara kita semua, kamulah yang jabatannya paling tinggi sebagai menteri. Kamu punya banyak pengalaman dan kami percaya kamulah yang mampu memimpin PDRI. Dengan segala pertimbangan yang ada, Pak Syafruddin pun akhirnya setuju, teman-teman.
Tapi saat itu beliau hanya berkenan disebut sebagai ketua. Padahal dengan menjadi ketua PDRI ini sebenarnya posisi beliau sudah setara dengan presiden. Apalagi dengan dikeluarkannya mandat dari Pak Soekarno sebelumnya, itu berarti secara hukum Pak Soekarno ini sudah tidak lagi berstatus sebagai presiden Indonesia, teman-teman. Adanya pesan radiogram ini menjadi bukti yang sah dan juga resmi bahwa jabatan presiden sudah beralih ke Pak Syafruddin. Tapi di sini teman-teman, Pak Syafruddin menolak menyebut dirinya sebagai presiden dengan alasan beliau tidak mau memecah belah persatuan Indonesia. Itulah kenapa beliau ini hanya ingin disebut sebagai ketua, bukan Presiden Republik Indonesia. Terus teman-teman, di hari Rabu tanggal 22 Desember 1948 jam setengah 5 pagi, akhirnya lahirlah keputusan bersama berdirinya PDRI, yaitu Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Beberapa hari kemudian melalui radio luar negeri, Pak Syafruddin pun mengetahui kabar bahwa Pak Soekarno-Hatta ini sudah ditawan sama Belanda. Jadi beliau baru tahu nih teman-teman. Nah, tanpa membuang waktu lagi, melalui pemancar radio stasiun radio PDRI, Pak Syafruddin pun langsung menyiarkan kabar ke seluruh dunia bahwa Indonesia tetap berdiri tegak walaupun pada saat itu Pak Soekarno-Hatta sedang dalam tahanan politik. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih ada dan masih bersifat mobile, terus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan hal itu pun mematahkan klaim Belanda yang menyebutkan bahwa mereka sudah menguasai Indonesia. Gimana bisa menguasai? Pemerintah Indonesianya masih ada kok. Itulah yang dipimpin sama Pak Syafruddin. Melalui pemancar radio, Pak Syafruddin juga terus berhubungan dengan Pak A.A. Maramis yang ada di New Delhi ini. Pak A.A. Maramis ini juga melakukan diplomasi politik dengan pemerintah India agar mereka ikut serta membantu perjuangan PDRI. Hubungan baik antara PDRI dan India ini pun akhirnya melahirkan sebuah ide untuk mengadakan konferensi di forum internasional. Konferensi ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu. Salah satunya tentang Belanda yang ingin menjajah Indonesia lagi. Hal inilah yang membuat PBB ikut turun tangan dan mendesak Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Di sisi lain teman-teman, pihak Belanda merasa serangan militer yang dilakukannya ini nggak berhasil menaklukkan Indonesia. PDRI yang bersifat mobile tadi juga membuat Belanda ini kesulitan melacak dan juga menangkap mereka. Akhirnya, karena pemerintah Indonesia ini tidak bisa dilumpuhkan, mau tidak mau Belanda pun harus menempuh jalur diplomasi dengan berunding di forum internasional. Perundingan ini disebut dengan Perundingan Rom-Troyen. Perundingan itu pun menghasilkan beberapa perjanjian teman-teman, seperti Belanda akan menghentikan segala aktivitas militer dan membebaskan semua tahanan politik Indonesia, dan Belanda juga akan menyerahkan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia secara utuh. Setelah perjanjian itu disepakati teman-teman, presiden dan wakil presiden pun akhirnya dikembalikan ke Yogyakarta. Lalu beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Juli 1949, Pak Syafruddin dan kabinet PDRI ini juga datang menyusul ke Yogyakarta. Pada hari itu juga melalui sidang kabinet istimewa, Pak Syafruddin pun mengembalikan mandat kepemimpinan Indonesia kepada Pak Soekarno-Hatta lagi. Dengan begitu, perjuangan PDRI pun resmi berakhir. Pak Soekarno-Hatta pun menerima kembali jabatan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau di total teman-teman, Pak Syafruddin ini menjadi Presiden Indonesia selama 207 hari. Walaupun nggak nyampe setahun, tapi masa itu adalah masa yang sangat kritis bagi bangsa Indonesia. Dan Pak Syafruddin ini berhasil menyelamatkannya. Oke teman-teman, jadi itulah tadi cerita singkat tentang perjuangan seorang tokoh pahlawan nasional yang disebut-sebut atau kita kenal dengan Presiden Indonesia yang terlupakan, Pak Syafruddin Prawiranegara. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sekian video Nina Talks hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. And see you on the next video. Bye!